Waalaikumsalam warahmatullah. Ya, mulai aja. Iya, silakan Pak Deden. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak ya, kita lanjut ya pelajaran sejarah. Kemarin sampai mana ya? Coba Jatisari. Terakhir, materi terakhir bahas apa Pak Deden? Ambil tes. Ayo, siapa yang dari Jatisari? Oh, materi terakhir sejarah. Bahas apa? Nama anak-anak ada di WAG ya, Pak? Ya. No, Desuti. Bahas apa terakhir materinya? Mana? Desuti. Coba. Ya, terakhir bahas apa? Kerajaan apa yang dibahas? Hmm? Agama Buddha. Oke, kita lanjut ya. Jadi anak ini Pak Deden share screen gitu ya. Jadi kan kita lihat gitu ya bagaimana agama Hindu dan Buddha ya. Desktop, sebentar. Ini kayak ini. Udah kelihatan kerajaan Hindu Buddha di Nusantara ya. Nah, jadi kalau kita lihat ya asal mulanya gitu ya, asal Hindu dan Buddha di Nusantara gitu ya. Nah, kalau kita buat garis lurus gitu. Jadi kalau kita buatkan ke dalam ini ya, ke dalam garis lurus. Nah, ini ya. Tuh. Katakanlah ini tahun dimulai teridentifikasi adanya kerajaan di Nusantara tahun 130 Masehi. Gitu ya. Nah, ini eh, dalam sejarah gitu ya. Nah, ini tahun ini adalah tahun keberadaan mulai adanya eh, kerajaan Salaka Negara di sini. Di tahun 130 ini. Jadi ada sebuah kerajaan, nah, tapi ini nggak diakui di mana di sejarah karena Salaka Negara itu hanya cerita-cerita, tapi sudah ada gitu ya cerita-cerita dari catatan orang-orang Cina dan orang Yunani gitu ya, namanya Ptolemus gitu ya, Salaka Negara itu. Nah, nanti kita lihat. Nah, jadi hari ini halam ya, Salaka. Ini teridentifikasi ya keberadaan Salaka Negara dalam catatan-catatan orang-orang Cina dan Yunani. Gitu. Tapi sumber primernya nggak ada, pastinya nggak ada. Itu yang kadang-kadang tidak diakui. Nah ini asal mula. Sampai nanti kita akan belajar di tahun 1400-an, nah ini gitu ya, mulai ada kedatangan Islam dan kerajaan Hindu dan Buddha mulai hancur gitu ya. Ini. Hindu Buddha mulai mulai menjadi kerajaan-kerajaan Islam. Sekarang tahun berapa? Tahun 2025. Nah, kita katakan di sini ya tahun 2025. Nah, ini ya tahun 2005. Dari tahun 1300 sampai 1500 ini berapa tahun tuh cobain. Coba cek. Nah, sampai sini berapa tahun tuh? Ya, dari tahun segini ini kasih warnanya. Nah, sini berapa tahun tuh rentangnya? 130 dikurangi berapa tahun? 1500 katakanlah dikurangi 130 1300 tahunan ya. 1370. Nah, kalau dibulatkan 700 tahun ya.
137 tahun kita mengalami kerajaan Hindu dan Buddha. Nah, kemudian di tahun 2025 dikurangi 1.500 berapa tuh? Coba kita lihat. Nah, kita mengalami kerajaan Islam. Nih, itu kurang lebih 525 tahun. Nah, ini 525 ya, kok Masehi tahun. Kan lama ya, bukan Masehi tahun, panjang gitu ya. Nah, dari sini kan bisa kelihatan anak-anak ya. Kita ini ya mengalami masa Hindu dan Buddha itu kurang lebih 1.400 tahun kalau dibulatkan. Sedangkan masa Islam hanya 100 tahun gitu. Artinya apa? Kita ini bangsa Indonesia gitu ya sudah mendarah daging kultur Hindu dan Buddhanya. Ya itulah kenapa kerajaan Hindu dan Buddha kita pelajari gitu karena kita itu ya, secara sejarah mengalami fase kerajaan Hindu dan Buddha itu sangat panjang dibanding dengan masa Islam gitu ceritanya. Sehingga di sini kita perlu mempelajari kenapa begitu, kenapa banyak peninggalan Hindu dan Buddhanya yang kita sebut sebagai wisata gitu ya. Hampir semua wisata di Indonesia itu adalah peninggalan Hindu dan Buddha. Contohnya apa? Prambanan, Borobudur, Kalasan, bahkan Pulau Bali ya, kultur tari-tariannya itu kan Hindu dan Buddha, gitu ya. Tarian-tariannya, sastranya itu kan Hindu dan Buddha yang dipelajari itu. Sehingga di sini mendarah daging, gitu ya, sudah mendarah daging dalam kehidupan masyarakat di Nusantara. Itu di sinilah maka kita mempelajari Hindu dan Buddha. Nah, kemarin kita sudah bahas gitu ya bahwa kita mengalami Nusantara ini mengalami fase-fase di mana kita masa sejarah dan masa prasejarah gitu kan ya. Jadi disebut dengan masa sejarah itu karena kita mengalami yang disebut dengan agama-agama gitu ya. Nah, agama itu apa? Agama itu kita membuat gitu ya. Sebelumnya kan kita kehidupannya itu adalah dinamisme dan animisme gitu. Begitu memasuki agama, nah kita mengalami yang disebut sebagai sejarah gitu. Nah, sejarah itu kenapa begitu? Nah, karena di masa itulah ya di masa sejarah ini kita mengenal yang namanya aksara gitu ya. Jadi kenapa begitu? Karena dengan aksara ini ya, kita menjadi ya itu ada kitab gitu ya. Itu. Nah, itu ya. Nah, itu jadi kita kemarin belajar agama Hindu dan Buddha, ada ajarannya, ada para pembawanya atau rasulnya gitu ya. Nah, terus kemudian kita mengalami masa di mana gitu ya. Sejarah itu tercatat gitu ya. Nah, itu gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, sekarang kita belajar Hindu dan Buddha. Nah, kerajaan-kerajaannya. Nah, dimulai dari Salaka Negara. Nah, sampai nanti kita akan belajar bahwa panjang sampai kita mengalami masa kalau di Jawa Barat Pajajaran, kalau di Jawa zaman Majapahit gitu ya. Nah, jadi asal mulanya begitu. Gitu. Jadi anak-anak kalau dalam sebuah skema gitu ya, ini kita meninjau dulu kerajaan Hindu dan Buddha di Nusantara. Di Jawa dulu, di Jawa. Nah, Nagara, nah, nanti kita akan mengalami masa Tarumanegara, gitu ya, Tarumanegara. Dari Tarumanegara kita akan pecah menjadi Sunda dan Galuh, gitu ya. Sunda dan Galuh. Pecah. Nah, Sunda dan Galuh nanti menyatu lagi menjadi Sunda Galuh. Nah, Sunda Galuh nanti pecah lagi, gitu ya. Nah, dari Sunda Galuh ini, Sunda Galuh nanti pecah lagi menjadi Sunda dulu, Galuh dulu. Ini di Jawa Barat ya, di Jawa ya. Jadi Sunda Galuh. Dari sini nanti Sunda menyatu lagi menjadi Pajajaran, ya. Nah, seperti itu. Jadi ini gambarannya, gitu ya. Nah, ini pecah, ya. Nah, ini di Jawa Barat. Kemarin kan Presiden udah cerita ya bagaimana Sunda dan Galuh, gitu ya. Nah, itu ini diulang-ulang aja ya, biar biar mantap. Nah, gitu ya.
Nah, dari Pajajaran nanti ini runtuh gitu ya, diganti menjadi kerajaan Islam gitu ya. Nanti jadi pecah menjadi Cirebon, menjadi Banten, menjadi Sumedang gitu ya. Tiga kerajaan. Nah, dari Sunda Galuh yang dari Galuh gitu. Nah, dibikin skema ya. Ada Sanjayanya ya dia di Jawa itu. Nah, ini kalau di Jawa Barat. Nah, kalau di Jawa dari Kalingga, Ratu Sima gitu. Nah, pecah menjadi Mataram ya dan menjadi bumi bumi Mataram ya. Mataram dan bumi Sambara. Bumi Mataram atau Mataram kuno gitu ya. Pecah dari Kalingga menjadi bumi Mataram menjadi bumi Sambara. Dari sini gitu ya. Nah, nanti kita bahas satu-satu ya. Nah, ini pecah jadi kerajaannya terbelah dua nanti jadi Mataram ini gitu ya nanti berkembang gitu ya. Nah, bumi bumi Sambaranya hilang ini, hilang ini menjadi Medang ya Medang Kamulan atau Medang Kahuripan ya Medang nah, Medang Medang Kamulan ini ya Medang Kamulan Medang Kahuripan nanti pecah ya pecah lagi dua menjadi menjadi Panjalu Jenggala dan Kahuripan Kediri Kediri dan Panjenggala Panjalu atau Jenggala itu ya. Nah, ini Jenggala. Nah, nanti yang berkembang Kediri ya, Kediri nanti yang berkembang ini ini jadi hilang gitu ya. Nah, nanti berubah menjadi kerajaan Singasari. Ini peta peta dulu ya, peta keseluruhan kerajaan. Dari Singasari, nah nanti menjadi setelah Singasari, era Singasari menjadi Majapahit. Nah, ini menjadi Majapahit. Ya, dari Singasari menjadi Majapahit. Nah, ini. Sok, dicatat. Jadi dari Salakanagara, Salakanagara. Udah, pakai apa nyarinya? Ditulis. Jangan dipoto. Belajar nulis kalian. Ya, kalau dipoto mah gampang. Belajar nulis. Nanti ada catatannya. Kalau dipoto kan susah nanti. Udah Hmm? udah ditulis, Pak. Oh, udah ditulis. Oke, bagus. Bagus. Salakanagara, Aropanagara, Sunda, Galuh, bersatu lagi Sunda Galuh, Sunda Galuh. Ya, Yang bawah. bawah sok. Nah, Kalingga. Nah, nah Bumi Mataram, Bumi Sambara ini yang di Jawa. Itu Medang Kamulan. Nah, dari Medang Kamulan pecah menjadi Panjalu dan Jenggala, Kediri, Singasari, Majapahit. Nah, ini adalah kerajaan di Jawa. Gitu ya. Udah dicatat? Udah. Nah, jadi bergerak ini gitu ya. Nah, sebentar ya Pak Deden ini. Pak Deden ngambil tak Pulau Jawa. Hmm. Nah, jadi sebentar, ambil ini ya, ambil gambarnya dulu. Ngambil gambarnya. Hmm, Yang mana ya? Yang bagus.
Sabar, sabar. Nah, ini aja. Nah, ini peta Pulau Jawa ya. Sketsanya gitu. Nah, jadi anak-anak gitu ya. Nah, ini Pulau Jawa ya. Pulau Jawa. Nah, jadi Salakanagara itu ya. Nah, ini dalam catatan gitu ya. Nanti catatan apa? Catatan orang-orang Cina gitu ya. Nah, ini jadi ya, ada apa? Ada sebuah kerajaan namanya Salakanagara ya. Gitu. Nah, jadi kemarin kan Pak Dedan cerita tentang Akitirem, ya ingat nggak Akitirem? Legenda ya sama Dewa Warman datang gitu ya. Nah, kerajaan Salakanagara itu ada di sini ya, di ujung kulon. Nah, ini ya, Salakanagara. Ini Salakanagara di ujung kulon gitu. Nah, jadi Salakanagara itu di sini asalnya, tapi kemudian meluas ya, meluas. Nah, pada saat Salakanagara ada, itu ya, nah ini Salakanagara meluas ke sini gitu ya. Nah, meluas gitu di Jawa Barat gitu. Nah, pada saat Salakanagara ada gitu ya. Nah, ada sebuah pemukiman Taruma Desa disebutnya ya. Nah, Taruma Desa itu ada wilayah di sekitar sini. Nah, ya, sekitar sini. Nah, ini adalah Taruma Desa. Gitu. Nah, Taruma Desa ini, nah jadi yang ini kita kita lihat ya, merah ini Desa Taruma gitu ya, Taruma Desa. Kalau yang ini Salakanagara. Nah, luas. Salah. Ya, nah ini Taruma Desa. Terus ulang, Taruma Desa. Nah, kemudian di sini ada yang disebut Salakanagara. Ya, yang ini, yang biru, Salakanagara. Nah, Taruma ini dari desa di dalam kerajaan Salakanagara. Taruma Desa ini kemudian menjadi Taruma Negara, berubah. Jadi Taruma Negara. Nah, Tarumanegara. Jadi negara kerajaan kecil. Nah, lama-kelamaan Tarumanegaranya meluas. Nah, ini ya. Jadi, nah, jadi ini di awal-awal seperti ini. Nah, tapi kemudian ya Tarumanegaranya meluas. Nah, meluas. Meluasnya seperti apa? Nah, Salakanagara jadi kerajaan kecil. Berubah gitu ya. Nah, ini Taruman. Nah, gitu. Ya. Nah, ini jadi luas gitu. Nah, ini jadi Tarumanegara ya. Gitu ya. Jadi Tarumanegara. Nah, ini jadi Tarumanegara. Nah, Tarumanegara ini kemudian pecah menjadi dua gitu ya. Nah, kalau Salakanagara didirikan oleh Dewa Warman itu sebagai Salakanagara dicatat didirikannya oleh Dewa Warman. Ya. Nah, itu seperti itu. Gitu ya. Nah, kalau Tarumanegara gitu ya. Nah, Tarumanegara itu didirikan oleh Wangsa Calakayana disebutnya ya. Hmm. Tarumanegara didirikan oleh Wangsa apa keluarga Cala Cala Calakayana gitu ya. Nah, itu pendirinya kita anggap ya Jaya Singawarman gitu ya. Jadi keluarga eh, keluarga apa keluarga Wan gitu Calakanagara. Nah, sebentar mana tadi teh? Nah, Salakanagara. Nah, ini Tarumanegara. Dia datang dari kemudian meluas ya. Nah, ini Tarumanegara didirikan oleh Jaya Singawarman. Singawarman. Itu ya. Nah, ini sok dicatat Tarumanegara. Nah, kemudian pecah
Tarumanegara ini, ya, Tarumanegara ini pecah lagi, nah menjadi Sunda dan Galuh, ya, Sunda dan Galuh. Nah, gitu ya. Nah, Tarumanegara ini pecah. Nah, jadi Sunda Galuh itu di mana ininya? Sebentar ini. Jadi, nah batasnya itu adalah di sini. Ke ini. Nah, jadi ke Nah, jadi secara ini batasnya ini Sungai Citarum. Nah, yang merah ini Sungai Citarum, gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini yang hijau ini adalah hijaunya kurang. Yang hijau itu adalah Kerajaan Sunda. Nah, ini dengan batasnya Citarum. Nah, ini kemudian yang ini yang biru ini adalah Kerajaan Galuh. Nah, ya, Kerajaan Galuh. Nah, jadi seperti itu. Jadi kita sebut ya yang ini Kerajaan Sunda. Nah, ini Kerajaan Galuh. Ya, ini adalah Sungai Cipamali. Nah, ini sungai batas ke Jawanya Cipamali namanya ya. Cipamali. Dan ini buat di sini gitu ya, adalah Sungai Citarum. Hmm. Ya, jadi kalian nanti harus hafal geografi Sungai Citarum di mana. Nah, itu membelah menjadi kerajaan eh, Sunda dan Galuh gitu ya. Nah, jadi diri Sunda adalah Tarus Bawa. Hmm. Catat, pendiri Sunda adalah Tarus Bawa. Namanya Tarus Bawa. Tarus Bawa. Pendiri Galuh, nah, pendiri Galuh namanya Retikan Dayun. Pendiri Galuh adalah Retikan Dayun. Tarumanegara pecah menjadi dua kerajaan, gitu ya. Nah, ini Retikan Dayun, gitu. Nah, itu jadi sejarahnya di sini, gitu ya. Nah, Galuh, ya. Nah, nanti ada seorang Jagaluh, keturunan Galuh namanya Sanjaya, gitu ya. Nah, pada saat Galuh, Sunda dan Galuh ini ada di sini sebuah wilayah, ya di sini yang disebut sebagai Kalingga. Nah, di sini kita kasih warna beda aja, warna merah. Nah, ini adalah Kalingga. Nah, di sini ada Kalingga yang didirikan oleh Ratu Sima. Rajanya pada saat itu adalah Ratu Sima. Ya, di sini ada Kalingga. Merah ini. Jadi di Jawa itu ada Kalingga, tuh ya. Nah, Kalingga. Nah, Kalingga ini, gitu ya, pada masa itu, gitu ya. Nah, Sunda, Galuh, Tarumanegara, Salakanegara itu kerajaan-kerajaan Hindu, gitu ya. Nah, apa maksud kerajaan Hindu ini? Jadi, kerajaan Hindu itu adalah maksud kerajaan Hindu itu adalah kerajaan yang pada saat itu raja-raja dan para ningratnya beragama Hindu. Apakah ada agama lain? Ada. Penduduknya itu banyakkan beragama Hindu, Buddha, nyampur gitu. Jadi Hindu Buddha tuh sudah ada. Dan ada yang animisme dan dinamisme. Jadi agamanya agama leluhur gitu ya. Masih nyembah batu, nyembah gunung gitu ya. Gitu, seperti itu. Kayak Sunda itu kan masih ada bukan lagi dewa Hindu dan Buddha, tapi nyembahnya nyembah apa? Nyembah Batara Guru gitu ya. Nyai Pohaci gitu kayak gitu. Gitu ya. Gitu. Jadi yang disebut dengan agama Hindu dan Buddha itu lebih kepada itu, gitu ya, gitu. Nah, jadi lebih kepada Hindu dan Buddha itu lebih kepada para raja dan bangsawannya. Penduduknya macam-macam namanya. Nah, pada saat itulah Kalingga, gitu ya. Nah, pada masa Kalingga ini, ya, Galuh Sunda dan Galuh ini sudah ada juga apa orang-orang Arab, tapi belum masa Islam, gitu ya, orang-orang yang berdagang, gitu ya. Ada kisahnya nanti pas Ratu Sima itu ada orang Arab, gitu ya.
Nah, pas zaman Ratu Sima. Nah, gitu ya anak-anak. Nah, kemudian, nah ada yang disebut dengan Jaya ini adalah putra Galuh ya, Raja Galuh yang menikahi putri Parwati. Parwati ini adalah putri dari Ratu Sima. Ratu Sima itu adalah kerajaan Galuh. Nah, ini Ratu Sima. Dia punya anak ya namanya Parwati dinikahi oleh Sanjaya. Salah, salah pada itu, salah. Maksudnya ini. Bukan begini, bukan begini. Ini bukan Sanjaya dulu, salah-salah sedikit. Nah, ada Mandi Minyak. Nah, Mandi Minyak. Mandi Minyak, Raja Galuh yang menikahi Parwati. Parwati adalah putra Ratu Sima. Nah, gitu. Mandi Minyak. Nah, nanti Mandi Minyak ini punya anak, gitu ya. Nah, dari Parwati ini, gitu ya, punya anak. Ya, nanti namanya adalah Sana, Sanaha, gitu ya. Nah, Ratu Sanaha. Di sini aja juga Ratu Sana, gitu ya. Nah, jadi Mandi Minyak, ya ini dinikahkan Sana dan Sanaha. Ya. Nah, ini nanti punya anak Sanjaya. Nanti Sanjaya menikahi putri, ya nikah dengan putrinya pendiri Sunda, cucu, cucu putri cucu ya, perempuan cucu dari Tarus Bawa. Nah, Mandi Minyak ini adalah Ratu Galuh. Nah, itu ya skemanya. Nah, jadi Ratu Sima ini Kalingga. Nah, ini adalah Kalingga. Nah, ini kita ini adalah kerajaan Kalingga, Ratu Parwati Kalingga, ya, kerajaan Kalingga. Kita kasih warna rajanya Kalingga. Nah, Mandi Minyak sendiri adalah Raja Galuh, ya. Nah, ini Raja Galuh, ya. Nah, ini cucu Tarus Bawah ini adalah Sunda. Sehingga di masa Raja Sanjaya dia mewarisi Sunda, Kalingga, dan Galuh. Nah, sehingga beliau menjadi Raja Jawa, ya. Nah, satukan, itu ya Sanjaya ini. Yang kemudian nanti Sanjaya ini di skema yang tadi, gitu ya. Nah, ini ya Kalingga Ratu Sima. Nah, di sini Sanjaya ini nanti mendirikan Mataram, ya. Mataram. Sunda dan Galuhnya diserahkan kepada saudara-saudaranya. Ya, dia pergi akhirnya meskipun dia orang Galuh pergi ke Jawa gitu ya, nah, di Mataram. Nah, gitu hanya Sanjaya, Raja Sanjaya. Nah, ini kejadian-kejadian ini gitu ya. Ini ya, ini tahun-tahunnya ya. Ini Salaka-Negara 30. Nah, ini Tarumanegara sekitar 670. Sunda dan Galuh 670 di sini ya. Pecahnya itu ya. Sebentar, Pak Deden. Ini ambil dulu. Pas Tarumanegara, dia 348 tahunnya. Nah, tahun di sini 670. Nah, ya. Nah, ya, ini tahun 670. Nah, kemudian dia pecah satu lagi gitu sampai nanti ke Pajajaran gitu ya. Nah, ini Pajajaran Sunda Galuh. Nah, ini menjadi Pajajaran tahun 1408. Nah, ini kemudian hancur di tahun 1579. Gitu ya, hancur. Nanti berubah ya di Banten. Ini tahun-tahun pentingnya ya. Nah, ininya nggak usah detail karena Sunda dan Galuh itu bersatu, bersatu, misalnya berkali-kali gitu ya. Tapi Salaka-Negara itu tahun 30, Tarumanegara menjadi tahun 348, kurang 4-nya. Tahun 348, Sunda Galuh ini 270. Nah, nanti Pajajaran tahun 1482 gitu ya. 1400. Ini tahun 1579. Ya, jadi 1579 itu ketika Pajajaran hancur nanti digantikan oleh kerajaan-kerajaan Islam. Gitu ya.
Nah, ini. Jadi di Jawa Barat itu ada berapa kerajaan. Tapi catatan, ya, Salaka Negara ini, nah, ini kurang bukti primer gitu. Jadi kurang adanya prasasti. Kalau Tarumanegara sudah ada prasastinya. Jadi ini kadang-kadang suka dicoret gitu ya. Ini tuh. Jadi dia apa suka nggak dianggap keberadaannya, dicoret gitu ya Salaka Negara itu. Jadi langsung dalam sejarah itu ke Tarumanegara aja gitu ya. Nah, tapi masih ada keberadaan Salaka Negara itu dalam catatan-catatan sejarah di Cina dan di Yunani. Kurang lebih gitu ya. Oke, nah jadi dari sini gitu ya. Nah, jadi Salaka Negara didirikan oleh Dewa Warman, Tarumanegara didirikan oleh Singawarman, ini segini luasnya. Nanti pecah, Sunda oleh Tarusbawa, dicatat. Sok. Pendiri Galuh adalah Wrekin Dayun. Nah, di sini Galuh di sini, Kalingga di sini. Ya, di sini Sungai Citarum, yang ini gitu ya. Nah, pembatasnya adalah Sungai Citarum. Ini batasi set ke sini Sungai Citarum. Nah, Citarum ini adalah Sungai Cipamali. Nah, di sini adalah Kalingga. Ya, ini wilayah Kalingga. Nah, ini Kalingga ya. Di Citarum, Sungai Cipamali gitu. Ya, nah, ini batas-batasnya. Nah, kemudian nanti nah, ini Mandi Minyak itu Raja Galuh ya, nanti putra dari Wrekin Dayun adalah satu anaknya namanya Mandi Minyak gitu ya. Raja Galuh ini menikahi Parwati Ratu Sima. Nanti punya anak Sanjaya ya. Nah, Sanjaya ini yang nanti menikahi cucu Tarusbawa. Ini punya anak ya. Nah, jadi Sanjaya ini dia menyatukan tiga kerajaan ya. Nah, ini menyatukan tiga kerajaan. Tapi dia sendiri pergi gitu ya dan lebih lebih eh, lebih 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 di Jawa ya. Nah, nanti di Mataram gitu ya. Jadi pendiri Mataram kuno adalah Sanjaya. Jadi bisa dikatakan Sanjaya adalah pendiri Mataram kuno. Jadi anak-anak ada dua Mataram, gitu ya, Mataram kuno dan Mataram Islam. Nah, ini Mataram kuno ini yang beragama Hindu. Itu. Jadi dari sini kita kita petakan gitu ya. Nah ini nomor kerajaan ya di sini. Kalau dicatat bagannya ada di sini agama, di sini adalah pendiri. Ya, nomor satu, kerajaan Hindu itu pertama Salaka Nagara. Ya, ini agamanya Hindu. Pendirinya tadi Dewa Warman. Ya, nah ini pendiri itu raja pendiri, gitu ya. Nah, tapi juga ada yang terkenalnya ya. Nah, ini pendiri sama ada yang nanti terkenalnya ya. Nah, ini raja terkenal. Kita anggap terkenal. Raja terkenal ya. Nah, yang kedua tadi kita ada Tarumanegara. Tarumanegara. Nah, ini sama agama Hindu ya. Agama Hindu. Nah, pendirinya siapa? Tadi Jaya Singawarman. Nah, raja yang kenal Purnawarman. Kemarin Pak Deden cerita ya. Kita siapa dianya gitu ya. Nah, ini Purnawarman. Ya. Nah, kita geser-geser. Hmm, Sini aja lah.
kerajaan, ya. Nah, ini adalah pendirinya, ini Purnawarman, Salakanegara pendirinya Dewa Arman, raja terkenal di sini ya, Dewa Arman, apa-apa Dewa Arman sama ya. Nah, terus ini adalah kita kurang waktu di sini ya, waktu. Salakanegara didirikan tahun 130 ya. Sampai akhirnya nanti berakhir tahun tahun berapa? Tahun 348 ya, berakhir ini. Tarumanegara di sini dari tahun 308, 48 sampai nanti berakhir tahun 669 ya, Tarumanegara. Nah, nanti di sini ya salah satu kerajaan apa lagi? Di sini 3 ya, di sini Sunda. Jadi sudah dipetakan, ini agamanya Hindu, ini di Jawa ya. Pendirinya Tarusbawa. Nah, ini 4 di sini. Ini Sunda gitu ya. Ini kan tadi ada apa? Ada naik ya, bersatu, nyambung lagi, bersatu lagi gitu ya. Itu dari kita anggap aja dari tahun 348 pas sampai berjajaran gitu ya, itu sebagai usia ya. 14 1579 sampai pajajaran berakhir. Ya, gitu. Ini Sunda ini anggap aja sama ya, karena dia menyatu dan berubah-ubah ya gitu. Nah, ini adalah Galuh ya, agamanya Hindu. Pendirinya Pretikandayun. Nah, itu ya anak-anak. Nah, terus yang ke ini tadi ya ada namanya ada yang disebut sebagai 5 ya, ini kerajaan Kalingga. Nah, Kalingga ini agamanya Buddha ya, jadi anak-anak agamanya Buddha. Pendirinya pendiri pertama itu Kalingga itu jadi sudah ada jauh sebelumnya gitu ya. Nah, gitu. Itu pendirinya adalah Kartikaya Singa gitu ya, Kartikaya Singa. Ya. Nah, ini pendirinya ini Kartikaya Singa, tapi yang terkenal kayaknya Ratu Sima ya, Ratu Sima. Tuh, nah, ada 6 gitu ya. Nah, ini kerajaannya adalah kerajaan Mataram Hindu, Mataram kuno ya. Mataram. Tadi kan kita dari Kalingga kan diwarisi kan 3 kerajaan itu oleh Sanjaya itu kan karena pernikahan dia sendiri mewarisi eh, apa mewarisi dia sendiri adalah anak dari cucu dari apa cucu dari Raja Galuh gitu ya yang tadi Ratu Raja apa, Sana dan nanti juga dia cucu dari Ratu Sima gitu ya. Nah, ini pendirinya adalah Sanjaya. Gitu ya. Nah, ini ya. Dia sekaligus sebagai raja terkenal. Gitu ya. Nah, pada masa inilah Mataram Hindu ini pusatnya itu adalah di sekitar Prambanan. Gitu ya. Jadi Mataram Hindu ini. Nanti dia akan mendirikan Wangsa ini adalah apa? Sanjaya ini Wangsa Sanjaya ini mendirikan apa? Candi Prambanan. Gitu ya. Candi Prambanan. Gitu ya. Jadi Kalingga ini yang tadinya agamanya Buddha kemudian menjadi Hindu gitu ya ketika bisa mendang kamu apa ketika di masa Mataram gitu ya kan dari Kalingga berubah menjadi Mataram dari catatan sebelumnya karena apa karena Sanjaya ini adalah putra dari Galuh yang itu adalah agamanya Hindu. Nah, ini pendiri candi ya. Nah,
Ya. Jadi Sanjaya. Nah, gitu anak-anak ya. Wah, itu adalah gambaran kerajaan Hindu dan Buddha di Jawa, gitu ya. Nah, tadi ya catatannya di sini. Nah, coba ya dicatat. Nah, ini Salaka-Negara, Tarumanagara, Hindu, Galuh. Nah, dari Galuh ini kan turun ke bawah nih, gitu ya. Nah, ini Sanjaya nih, ada Sanjaya. Kalingga ini Ratu Sima. Nah, penerima Mataram Sanjaya nanti berubah menjadi Medang Kamulan, gitu ya. Nah, ini Medang Kamulan ini. Nah, dari Medang Kamulan ini nanti pecah menjadi Panjalu dan Cenggala. Ini Medang Kamulan itu ke Timur. Nah, jadi kalau dicatat lagi, dikasih catatan di sini. Nah, pada masa Medang Kamulan ini, gitu ya, ini pindah ke Jawa Timur. Di Jawa Tengah, di Jawa ya, ini Jawa Tengah. Nah, pada Medang Kamulan pindah ke Jawa Timur. Nah, ini sudah di Jawa Timur semua. Jadi yang ini semua ini sudah di Jawa Timur. Ya, ini sudah di Jawa Timur. Pusatnya di Sungai Brantas, gitu ya, di Sungai Brantas. Gitu. Jadi dari sini, nah Tarumanegara, juga Lingga. Nah, nanti dari sini kita kasih batas, ya. Pak Deden cerita global dulu ya. Jadi tapi nanti kalau ada waktu kita bahas satu-satu kerajaan-kerajaan. Nah, nanti di Jawa Timur itu, ya, ini sudah, nah di wilayah ini, nah Jawa Timur, ya, ini nanti di masa mulai dari Medang Kamulan, ya. Medang Kamulan itu pendirinya siapa? Empu Sindok nanti ya. Empu Sindok. Empu Sindok nanti Singasari pendirinya adalah Ken Arok. Gitu nanti dan setelah itu ke dari Ken Arok. Nah, dari Ken Arok dari Singasari nanti menjadi Majapahit pendirinya Raden Wijaya. Ya. Nah, jadi Medang Kamulan, Singasari itu sudah di Jawa Timur semua. Di tepi sungai Brantas, Singasari, Kediri, dari ini bukan Singasari dulu, Kediri dulu, Kediri, Kediri, Singasari, gitu ya. Nah ini Kediri dan Majapahit ya sini. Majapahit itu sudah di Jawa Timur semua di Sungai Bras, gitu. Ya itu kurang lebih perjalanannya. Nah di sini mana tadi? Sunda, Galuh, Kediri dan Jenggala, ya. Kediri dan Jenggala di sini. Gitu ya. Kediri, Jenggala, Singasari, Majapahit di Jawa Timur. Nah, dari sini kan bisa kita lihat ternyata ya dari mulai di sini negara sampai nanti bergerak ke timur, ke Jawa Tengah sampai ke Jawa Timur ya. Jadi pusatnya itu di sini ya, di ujung kulon kerajaan-kerajaan Hindu Buddha itu sampai bergerak ke sana. Ya, itu di Jawa. Jadi secara alur gitu ya. Jadi kerajaan-kerajaan itu awalnya itu adalah di Jawa Barat di paling ujung kulon gitu ya, ujung kulon. Tapi yang di sejarah mulai perbedaannya adalah Tarumanegara. Kutai dan Tarumanegara sebagai penanda kita mengalami masa aksara gitu ya. Jadi prasasti Kutai kemarin udah cerita pada Deden dan Tarumanegara prasastinya ada 3 ya. Di Kutai itu ada disebut dengan Yupa. Nah mungkin nanti kalian lihat lagi catatannya. Ya. Nah tapi kita bergerak ke paling ujung gitu ya, ke sekitar Kalibrantas. Nah dari sini anak-anak ya, maka batas wilayah ya kerajaan-kerajaan itu dibatasi oleh sungai dan gunung-gunung gitu ya, gunung-gunung. Jadi pembatas Sunda dan Galuh adalah Citarum, pembatas antara Galuh dan Kalingga adalah Cipamali dan Kaliserayu gitu ya.
Nah, nanti yang menjadi pusat peradaban di Jawa Timur adalah Kali Brantas, gitu. Jadi laut, sungai, dan gunung-gunung adalah menjadi penanda batas-batas wilayah dan pusat peradaban. Maka masuk akal di Sunda, gitu ya, penghormatan kita itu menghargai tentang sungai. Ya, sungai-sungai, gunung-gunung dihormati dengan baik, gitu ya, karena itu jadi penanda-penanda peradaban, gitu anak-anak. Gitu ya. Nah, itu batas-batas wilayahnya. Kenapa penting? Nah, karena sungai jadi ini ya, jadi sumber kehidupan. Dan satu hal lagi, gitu ya, di Jawa Barat itu kan di di Garut itu kan banyak lembur ya. Apa aja? Ciamis, Cicahem, gitu ya, Cileunyi, gitu ya. Coba di Garut Selatan di kalian ada banyak lembur ya di juga ada sungai-sungainya ya. Cikeangan, apa lagi itu? Banyak dan itu. Nah, gitu ya anak-anak. Nah, seperti itu. Nah, tapi bukan berarti di selain pulau-pulau ini nggak ada juga gitu ya. Nggak ada kerajaan di Sunda gitu ya. Nah, ini kita bahas di Sumatera ada juga kerajaan Hindu dan Budanya. Yang kita kenal adalah kerajaan Melayu ya. Yang kedua adalah kerajaan Sriwijaya. Nanti kita bahas detail ya. Nah, di Kalimantan kemarin kita bahas kerajaan Kutai. Gitu ya, Kutai Martadipura. Martadipura. Nah, jadi sudah ada gitu ya kerajaan-kerajaan yang Hindu dan Buddha di tempat-tempat lain juga. Itu. Nah, jadi itu. Nah, di Sumatera ya, Malayu, belum Melayu, Malayu Dharma Seraya. Ini kerajaan Buddha. Sama Melayu itu ada Melayu Islam dan Melayu Hindu Buddha gitu. Nah, ini adalah Melayu Buddha. Dua-duanya Buddha. Ya, jadi yang ini adalah eh, keduanya ini Melayu dan ini ya. Nah, ini adalah beragama Buddha. Itu. Ini beragama Buddha. Nah, kalau Kutai Martadipura ini beragama Hindu. Nah, tapi di selain Kutai ada juga ya di Kalimantan itu negara-negara kecil. Cuma kita mengenalnya paling banyak Kutai, gitu ya. Nah, di Kutai itu selain Kutai ada Bakulapura, Kuripan, Negara Dipa, Wijayapura, gitu. Nah, kita ini yang penting-penting aja ya. Jadi yang di sini ada Bakulapura, kita catat aja. Satu lagi adalah Wijayapura, ya di Kalimantan itu. Nah, ini adalah semuanya eh, yang ini beragama. Ini adalah semuanya beragama Hindu, ya. Ini beragama Hindu. Nah, gitu anak-anak ya. Itu adalah kurang lebih gambaran dari kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha di Kalimantan dan di Jawa. Kita masuk ya. Ini tadi itu mana? Nih Kalingga, Garuh, ini 7 tadi ya. Nah, Pendari Mataram, Sanjaya, ini ada disebut sebagai Medang ya. Ini, ini Medang, Kamulan. Tadi pendiri Medang itu adalah Pusindok. Ya. Ini termasuk agama Hindu juga. Itu, iya, pendirinya Pusindok. Nah, nanti ada disebut sebagai Kediri,
Jenggala dan Kediri dipisah ya sama Erlangga gitu ya. Nah, jadi yang Medang Kamulan itu di masa Erlangga dipisah eh, menjadi apa, menjadi kerajaan-kerajaan, dua kerajaan ya untuk adik kakaknya gitu ya. Nah, jadi ini di masa Erlangga di sini pecah, dikasih kedua kakak beradik, dipecahnya oleh Airlangga, Raja Airlangga ya, dipecah, dikasihin kedua anaknya Raja Airlangga ya. Jadi pendiri Panjalu, Jenggala dan Kediri ini adalah Erlangga ya, katakanlah ada legendanya gitu ya. Nah, jadi ada namanya Empu Baradah ya. Nah, Empu Baradah ini terbang ya di atas langit, nanti memecah pakai apa ya, menginginkan air gitu ya, air. Nah, begitu untuk mencari batas gitu ya, benang Kamulan di Raja Erlangga karena kerajaannya mau dibagi dua, ya satu menjadi eh, Panjalu atau Jenggala dan satu lagi menjadi Kediri atau Kahuripan, gitu ya. Jadi sama Empu Baradah, nah, Empu Baradah namanya. Dia ada legendanya, Empu Barada, Barada atau Baradah, ya. Nah, legendanya itu terbang ke langit gitu ya, sambil membawa dalam kendi air suci gitu. Nah, dibatasin ke bawah airnya menjadi sungai gitu, ada legenda begitu. Nah, sungai itu menjadi pembatas antara Jenggala dan Kediri gitu ya. Nah, ini jadi akanlah boleh dikatakan yang mendirikan Jenggala dan Kediri itu adalah tadi ya. Raja pertamanya tentu bukan Erlangga ya, kedua anaknya itu gitu ya. Dua anaknya kakak beradik gitu ya. Nah, tapi yang memisahnya adalah Raja Erlangga, Raja Raja Medang. Nah, gitu ya anak-anak. Nah, tadi nah ini ya. Nah, ini pendirinya katakanlah ini Kediri ya dan Jenggala ya. Nah, ini mungkin Erlangga ya. Katakanlah begitu. Ya, jadi 9 ini Jenggala. Nah, ini Bu Sanjaya ini pendiri Prambanan ya. Ini kita lihat aja. Prambanannya. Nah, nomor 9 tadi apa? Singasari. Singasari didirikan oleh di sini agama Hindu. Didirikan oleh Busindok. Busindok, Ken Arok. Gitu ya, Ken Arok. Jadi kalau ada cerita Ken Arok dan Ken Dedes, pendiri Singasari. Nah, nanti di sini dari Singasari gitu ya, menjadi Majapahit didirikan oleh Raden Wijaya. Ini sama Hindu ya, Hindu. Raden Wijaya pendirinya. Ya. Nah, gitu anak-anak ya. Nah, Majapahit ini berdiri pada tahun 1293 sampai 1527. Tahun 1293 sampai 1527. Nah, Singasari ya, Ken Arok didirikan gitu ya, itu dia Pak Kediri gitu ya, Singasari. Nah, itu pada masa sebutnya ada disebut sebagai Pralaya 1222 sampai 1292. Tahunnya sampai 1292. Nah, nanti dilanjutkan oleh Majapahit. Ya, nah, nah,
Nah, gitu Singasari ya. Tuh. Nah, ini Mataram ini gitu dari Senjaya gitu ya. Nah, gitu. Waktunya udah mau habis gitu ya. Oke, anak-anak gitu ya, kurang lebih ya kerajaan-kerajaan. Nah, mungkin Pak Deden cerita tentang global dulu ya, bagaimana kerajaan-kerajaannya. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan bahas satu persatu ya. Mungkin minggu depan kita insya Allah bahas dimulai dari Wijaya dan Melayu ya. Nah, jadi kita akan bahas satu-satu. Kalau yang Sunda Galuh kayaknya sih sepintas aja gitu ya. Nanti akan kita bahas lebih detail tentang Pajajaran dan Majapahit gitu ya ceritanya. Karena itu adalah menjadi awal nanti ke ke kedatangan Islam. Itu mungkin anak-anak ya itu. Udah dicatat nih catatannya. Oke, nah itu kita terkait dengan kerajaan Hindu dan Buddha di Indonesia gitu ya. Seperti tadi Pak Deden katakan gitu ya. Kenapa kita perlu belajar 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 kerajaan Hindu dan Buddha ini gitu ya. Karena nah tadi ya salah pertama itu adalah kita mengalami masa Hindu dan Buddha itu hampir 1.400 tahun. Sedangkan masalah Islam baru 500 tahun. Gitu ya. Sehingga kultur Hindu dan Buddha itu mendarah daging ke masyarakat. Itu disebut sebagai akulturasi. Gitu ya. Akulturasi. Meskipun kita sudah Islam, tapi kadang-kadang kultur Hindu dan Buddha masih melekat. Gitu ya. Ada banyak kata-kata, kalimat gitu kan, yang itu eh, bukan berasal dari Islam. Contohnya apa? Sembahyang, ya, oh, bukan lagi sholat gitu kan, nah, tapi penyebutannya sembahyang misalnya gitu. Terus ada banyak juga apa eh, tradisi yang itu masih Hindu dan Buddha. Kalau kalau kalian lihat di apa di 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 masa leluhur kita, nenek misalnya ya, sudah di ketika mau panen mau apa gitu kan suka ada istilah itu sesajen buat Nyai Pohaci gitu. Itu kan kultur-kultur yang masih melekat gitu ya. Gitu. Terus, nah itu karena apa? 1.400 tahun kita mengalami masa Hindu dan Buddha. Itu mungkin Bu Novi ya, eh, kurang lebih ya gambaran besar tentang kerajaan Hindu dan Buddha ya di Nusantara dan kenapa kita harus belajar Hindu dan Buddha ini itu yang nanti kita akan mungkin di semester selanjutnya bagaimana kerajaan Islam. Itu mungkin daripada Den materi yang ini masih global gitu ya. Nah, tapi dari sini kita tahu gitu ya petanya. Oh, ternyata kerajaan Hindu dan Buddha itu dari paling ujung ya, paling ujung tadi di zaman Salaka Negara di sini menjadi Tarumanegara sampai nanti bergerak ke Jawa Timur, Medang Kamulan, Kediri Jenggala, Singasari, Majapahit gitu ya. Nah, itu sumbernya dari mana? Dari Wangsa Sanjaya itu yang dia Raja Galuh yang pindah ke Jawa Tengah dan mendirikan kerajaan Mataram. Ya, Mataram kuno istilahnya. Jadi Mataram Hindu itu Mataram kuno. Beda nanti dengan Mataram Islam ya nanti. Ada Mataram yang didirikan oleh Panembahan Senopati. Itu mungkin Bu Nopi ya materi yang dari Pak Deden kurang lebih gitu ya. Anak-anak kita akhiri saja ya, Bangga sama Bu Novi ini diterusin tapi kurang lebih materinya seperti itu. Insya Allah minggu depan kita bahas lebih detail satu ya, mungkin mulai dari yang Sumatera. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Deden warahmatullahi izin pamit ya. wabarakatuh. Ya, turun Pak Deden. Yo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, waktunya kita istirahat. Nanti 9.45 bergabung ya. Jangan terlalu jauh istirahatnya, deket-deket kelas aja. Kita, Ibu kasih toleransi sampai 9.50 juga masih bisa ya. Tapi tolong udah siap ya. Oke, Makasih, Bu. sami-sami. Dadah, Bu. Amos. Eh.